Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hikmah GG. Baik, kali ini saya akan membagi cara routing static dan routing RIP antara 3 router service client. Oke, selanjutnya marilah kita simak video selengkapnya. Oke, kita buka aplikasi Cisco. Oke, kita tunggu ya, ini lagi loading. Nah, setelah itu kita cari 3 router. Router yang saya pakai itu yang 4321 ISR 4321 sebanyak 3, lalu switch sebanyak 3 juga, lalu server sebanyak 3 juga ya, seperti yang di video, dan laptop sebanyak 4, 22 ya. Oke, selanjutnya smartphone itu kita ambil 2, lalu yang terakhir kita ambil access point 1, diletakkan di antara 2 sisi smartphone itu. Oke, setelah itu mari kita susun dengan rapi ya. Oke, untuk routernya itu dia memakai kabel serial. Nah, sebelum itu kita masuk ke router, lalu kita off kan, lalu masukkan port, lalu on kan. Lakukan setiap router itu ya. Oke, apabila sudah, selanjutnya kita pasanglah kabelnya. Oke, dari router ke router ya, seperti yang di video. Setelah itu, untuk perangkat yang lainnya kita menggunakan kabel straight ya. Seperti yang di video, kita sambung sampai mereka terkonekkan semua. Apabila sudah, kita masuk ke router untuk mengisi serialnya ya. Saya pakai IP-nya di sini ya. Untuk router pertama itu 172.10.0.1. Dan untuk router kedua itu dia memakai 2 serial, yaitu ada yang pertama 172.10.0.2 dan serial di bawahnya selanjutnya itu 172.11.0.1. Lalu di router ketiga dia cuma memakai 1 serial aja, sama seperti router yang pertama ya. Dia memakai IP 172.11.0.2. Oke, jangan lupa itu on-nya dinyalakan semua ya. Oke, selanjutnya kita masukkan di gigabit internet. Kita masuk ke router pertama 1, lalu kita masukkan IP-nya itu 10.10.10.1. Di router kedua kita memakai IP-nya 192.168.1.1.
Dan pada di router ketiga kita memakai IP-nya 22.13.0.13. Dan jangan lupa on-nya dinyalakan semua ya, karena kalau on-nya tidak nyala tidak akan bisa terhubung. Oke, selanjutnya kita ke server ya, ke server. Nah, sebelum itu kita ubah dulu namanya tuh server DNS. Oke. Lalu kita klik, lalu kita masukkan IP-nya. Nah, IP yang saya gunakan itu pada server DNS itu 10.10.10.2. Lalu di default gateway-nya itu 10.10.10.1. Dan di DNS-nya kita memakai 10.10.10.2. Oke? Setelah sudah kita isi semua IP-nya, lalu kita ke service, lalu kita masuk ke DNS-nya. Nah, di name itu terserah kalian mau kasih nama siapa. Jadi aku kasih nama aja Hikmah ya. Lalu IP address-nya itu yang tadi IP-nya ya, itu yang 10.10.10.2. Lalu jangan lupa on-nya dinyalakan, lalu kita add. Oke, sudah terdaftar. Lalu kita ke HTTP. Oke. Di HTTP ini kita edit yang nomor 5. Lalu pada kolom yang saya blok itu kita terserah kalian mau kasih kata-kata apa. Kalau saya berhasil, koneksi berhasil ya. Lalu pada blok yang kedua itu terserah juga kalian mau kasih nama siapa. Kalau saya namanya itu Anda berhasil terhubung. Oke. Lalu kita save, lalu yes, lalu close. Setelah itu kita lanjut ke server. Nah, ini kita ubah dulu namanya tuh, jadi server DHCP 1 karena nanti di sebelahnya tuh DHCP 2. Nah, di situ sama seperti server DNS, kita masukkan IP-nya dulu ya. IP-nya itu yang pertama 192.168.1.2. Untuk default gateway-nya itu 192.168.1.1. Dan pada DNS-nya kita menggunakan 10.10.10.2. Oke, pada setelah kita isi IP-nya, lalu kita ke server. Lalu kita ke DHCP. Nah, DHCP ini kita langsung ke default gateway-nya. Nah, di sini kita isi 192.168.1.1 dan pada DNS-nya itu kita menggunakan 10.10.10.2. Nah, lalu habis setelah itu kita ganti di situnya, di IP address-nya itu kan 0 yang paling ujung. Nah, kita ganti menjadi 3 dan jangan lupa di on kan, dan lalu kita save. Itu yang 512 itu tidak perlu kita ubah ya. Oke, sekarang kita coba di laptop ya. Pertama di laptop 1 itu kita ke IP. Setelah itu kita klik di situ DHCP. Nah, apabila itu terlihat sukses berarti sukses. Selanjutnya di laptop selanjutnya kita tes juga apakah berhasil. Sukses. Nah, berarti sukses ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke DNS 2. Nah, sebelum itu kita ubah juga dulu namanya biar tidak terlalu ribet ya. Nah, setelah itu sama seperti DNS pertama, kita masukkan dulu tuh IP-nya. IP-nya apa aja sih? Yang pertama itu ada 22.13.0.14 dan default gateway-nya itu ada 22.13.0.13. Pada DNS-nya kita menggunakan 10.10.10.2. Apabila sudah, selanjutnya kita masuk ke service, lalu kita ke DHCP.
Lalu di default gateway-nya itu kita memakai IP 22.13.0.13. Pada DNS-nya kita memakai 10.10.10.2. Dan di kolom isinya situ yang di 0 itu kita ganti menjadi 15. Lalu jangan lupa di on kan, lalu kita save, lalu kita close. Oke, di laptop kita DHCP lagi, kita tekan apabila sukses. Oke, sukses. Selanjutnya di laptop selanjutnya ya. Oke, kita DHCP lagi, apakah sukses? Oke, sukses ya guys. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke access point. Nah, di access point itu kita tekan config, lalu kita ke port pertama. Di default itu terserah kalian itu mau ganti apa gitu. SD-nya itu aku mau ganti namanya IMA. Nah, setelah itu kita ke WPA 2 PSK. Lalu kita masukkan tuh kata sandinya itu. Oke, kata sandinya itu 192.837.46. Lalu on-nya tuh jangan lupa di on kan ya. Nah, setelah itu kita close. Lalu kita masuk ke smartphone ya. Oke, kita masuk ke smartphone, lalu kita ke config, ke wireless langsung. Nah, di situ kita ganti nama siapa. Nah, aku pakai nama IMA lagi ya. Terus kata sandi WPA 2 PSK itu kata sandinya seperti tadi ya. Nah, lalu kita lihat ada perubahan, lalu close, sama seperti di smartphone yang pertama ya, caranya sama, lihat di video itu WPA, lalu kita masukkan kata sandinya ya, lalu kita lihat di situ ada perubahan. Oke, jangan lupa on-nya tuh biasakan on-nya itu selalu dinyalakan ya biar dia terkoneksi. Oke, selanjutnya kita mencoba tuh. Setelah kita akses semua tuh IP-nya, sekarang kita mencoba untuk kirim pesan ya. Kirim pesan tuh dari laptop ke laptop gitu kan. Dari perangkat sama dulu tuh, laptop 3 ke 2, laptop 1 ke 0 gitu. Terus sebaliknya. Itu sukses ya. Oke, lalu kita delete ya. Nah, sekarang kita coba lagi dari laptop ke smartphone. Nah, itu sukses ya. Oke, dari smartphone lagi. Oke, sukses. Setelah itu kita delete. Oke, kita hapus. Nah, sekarang kita mencoba untuk menyeberang ya. Dari laptop ke laptop itu masih valid ya. Nah, terus kita coba lagi tuh dari laptop ke server, masih valid. Nah, dari server ke server masih valid ya. Nah, seperti itu. Karena kita harus mengisi RIP-nya di router 1, 2, dan 3 agar bisa terhubung. Lalu kita masukkan RIP-nya ya di router pertama. Itu RIP-nya itu ada 2. RIP-nya itu ada 10.10.10.1. Nah, selanjutnya 172.10.0.1. Pada router kedua RIP-nya itu ada 3 kita pakai. Nah, untuk di tengah ya itu 192.168.1.1. Nah, selanjutnya 172.10.0.2 dan selanjutnya 172.11.0.1. Dan pada router ketiga RIP-nya itu kita memakai cuma 2. Jadi RIP-nya itu yang pertama 22.13.0.13 dan selanjutnya 172.11.0.2.
Oke, apabila scriptnya semua sudah diisi, lalu kita coba lagi tuh mengirim pesan, tapi menyeberangan ya. Nah, dari laptop ke smartphone itu sukses. Nah, dari laptop ke server itu sukses ya. Setelah itu dari server ke server itu sukses. Nah, seperti itu. Nah, itu masih valid. Jadi kita tunggu dulu ya sebentar. Itu untuk jaringan ya. Oke. Oke, setelah kita tunggu, kita coba-coba lagi tuh. Nah, itu kan jadi sukses. Nah, terus itu dari server ke server juga sukses ya. Nah, dari laptop ke router sukses. Laptop ke router ujung-ujungnya tuh saling sukses ya. Nah, delete. Jadi setelah itu kita masuk ke smartphone untuk mengecek apakah koneksinya kita ini berhasil atau tidak ya. Oke, lalu kita masuk ke smartphone, langsung kita ke desktop, langsung ke web. Nah, oke. Nah, di sini kita ketik nih nama sesuai yang tadi ya. Jadi saya ketiknya di situ Hikmah ya. Nah, oke, kita klik di situ Hikmah. Oke, dilihat. Nah, oke. Terus go. Nah, jadi dilihat di sini koneksi berhasil. Oke, sekian. Terima kasih. Bye bye.